Pengungkapan dugaan kasus dana hibah Pemprov Sulut ke GMIM mulai menguak dengan adanya penetapan tersangka oleh Polda Sulut. Sebagaimana pres rilis Polda Sulut yang digelar Senin, tanggal 7 April tahun 2025, Kapolda Sulut yang didampingi oleh Wakapolda dan Direktur Reskrimsus Polda Sulut menyampaikan telah menetapkan 5 tersangka. Pres rilis Polda Sulut terkait dugaan adanya tindak pidana pemberian dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM, tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Adapun yang menjadi dasar dari dugaan kasus tindak pidana tersebut yakni laporan polisi nomor 1. LPA 19/2024 SPKTDITKRIMSUS Polda Sulawesi Utara tanggal 12 November tahun 2024. 2. Surat Perintah Penyidikan nomor SP Sidik 68 XRES 3/2024 Ditreskrimsus tanggal 13 November tahun 2024. 3. Surat Perintah Penyidikan nomor SP Sidik 1 IRES 3/2025 Ditreskrimsus tanggal 13 Januari tahun 2025. Adapun kronologi singkat dugaan kasus tersebut sebagaimana disampaikan dalam press release yakni bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Utara atau setidak-tidaknya Kota Manado dan Kota Tomohon dan atau tempat lain yang terkait telah terjadi tindak pidana korupsi pada pemberian dana hibah dari Pemprov Sulut ke Sinode GMIM. Yang mana perbuatan tersebut secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 8.967.684.405,98, 8.967.684.405,98 rupiah. Modusnya yakni menganggarkan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah tidak sesuai prosedur serta tidak sesuai peruntukan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau korporasi. Maka dengan dasar-dasar tersebut di atas, selanjutnya Polda Sulut menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya merupakan petinggi GMIM dengan inisial H alias Hein. Dan berikut 5 orang yang ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus dana hibah GMIM yakni AGK Asiano, JK Jeffrey, SK Steve, FK Ferdi, dan H Hein. Untuk pasal yang disangkakan yakni pasal 2 ayat 1, dan, atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 pertama pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.